Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemerintah Joe Biden menaikkan drastis tarif impor sejumlah produk dari Tiongkok, termasuk barang-barang yang berkaitan dengan energi bersih dan teknologi tinggi seperti semikonduktor. Langkah ini hampir mirip dengan ada yang dilakukan pendahulunya Donald Trump dalam menghadapi Tiongkok. Kita simak laporan Virgiana Gunawan dari VOA. Meski kerap berbeda pendapat, menggertak Tiongkok adalah kesamaan antara Partai Demokrat dengan Republik, termasuk yang dilakukan Presiden Joe Biden. For years, the Chinese government has poured state money into Chinese companies across a whole range of industries: steel and aluminum, semiconductors, electric vehicles, solar panels. The industries of the future. Pernyataan keras serupa diungkapkan oleh pendahulunya Donald Trump. China is eating our lunch right now. And they went away from what I was doing. They're eating our lunch. Biden dan Trump sama-sama berkata bahwa mereka ingin menghukum Tiongkok atas praktik perdagangan yang melanggar aturan internasional. Pertengahan Mei, Biden menaikkan tarif ke kendaraan Tiongkok sebanyak 4 kali lipat menjadi 100%, 3 kali lipat pada tarif baja dan aluminium menjadi 25%, dan menggandakan tarif semikonduktor menjadi 50%. And we'll counter China's overcapacity in these industries. And we're making major investments in clean American steel and aluminum. Biden mengambil langkah ini setelah meninjau kebijakan tarif Trump. Namun menurut Trump, keputusan Biden sedikit agak terlambat. They should have done it a long time ago, but they've also got to do it on other vehicles, and they have to do it on a lot of other products. Biden dan Trump yang pada pemilu AS November mendatang akan kembali berhadapan, sama-sama ingin menunjukkan bahwa kebijakan terhadap Tiongkok mereka akan menguntungkan bagi pekerja Amerika. Perluasan penerapan tarif yang dilakukan pada produk-produk Tiongkok mulai dari makanan laut hingga alat elektronik diberlakukan oleh Trump. Biden mempertahankan beberapa tarif dan menarget sektor-sektor kunci seperti energi bersih. Ini sejalan dengan rencana Biden untuk meningkatkan produksi kendaraan listrik di dalam negeri dan juga teknologi lainnya untuk melawan climate change atau perubahan iklim serta mendominasi manufaktur industri teknologi tinggi. Perbedaan utama lain adalah keinginan Biden untuk menyelaraskan upayanya dengan sekutu AS, termasuk dengan sesama negara industri maju dalam G7. The Trump administration was quite willing to use tariffs to get better deals. They were less willing to invest at home to try to create alternate supply chains. And they were probably even less willing to work with allies to try to build those supply chains. Keduanya mengklaim kebijakan mereka lebih baik. Trump menerapkan tarif luas bernilai miliaran dolar, sementara Biden dengan kebijakan yang menarget industri tertentu. Tapi siapapun presidennya, Tiongkok berjanji untuk membalas Amerika Serikat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, di tengah tingginya arus migrasi dari Amerika Selatan yang menyeberang di perbatasan selatan AS, petugas perbatasan juga menahan lebih dari 24.000 warga Tiongkok sepanjang 2023. Mayoritas datang mencari suaka atau perlindungan, termasuk diantaranya kelompok minoritas Muslim etnis Hui di New York. Berikut laporan Randy Wicaksana dari VOA. Di kawasan pecinan di Flushing, kota New York, ternyata ada komunitas Muslim Tionghoa etnis Hui yang baru tiba di Amerika Serikat. Mereka masuk Amerika melalui jalur selatan tanpa visa untuk meminta suaka. Komunitas Tionghoa etnis Hui akui alami tekanan yang lebih ringan dibandingkan komunitas Muslim Uighur di Tiongkok. Narasumber yang VOA wawancarai meminta identitas disamarkan untuk keselamatan keluarga mereka di Tiongkok. The police will check your phone. Will check your phone, your photo, a message, social media. If they find something about religion, have a big problem. Pria ini sebut petugas pemerintahan dikirim ke rumahnya setelah ketahuan sebagai pemeluk agama Islam. Pemerintah Tiongkok membantah adanya tuduhan ini. Melalui kedutaan besarnya di Washington DC, pemerintah Tiongkok menyebut mereka melindungi kebebasan beragama warganya dan mengakui tidak ada campur tangan agama di Tiongkok. Pemirsa, kawasan Flushing, Queens disebut sebagai daerah pecinan terbesar di New York atau bahkan di Amerika Serikat. Sekitar 70% etnis Asia, utamanya warga Tionghoa dari berbagai etnis, bermukim di kawasan ini. Terkait bantahan pemerintah Tiongkok, analis memiliki pandangan yang lain. Starting in 2014, we see a move to securitize Islam, which means that the government is taking steps to, place restrictions on religious practice. Analis sebut
Muslim Tionghoa mencari pertolongan sejak eskalasi pemerintah terhadap kebebasan beragama. So in particular, in 2023, there was this big clash over a mosque that was being renovated because it was deemed to be in an illegal building style. And people sort of clashed with local police, and that led to a lot of people sort of fearing that there would be extra repression. Kelompok Muslim Hui di New York ini hidup di komunitas kecil dan sangat bergantung pada donasi. 此时此刻，不仅仅是我们，还有在中国境内好多的信仰我们伊斯兰教的一些的同胞们，在国内，因为他们的压迫，然后自己远离自己的家乡，逃离自己的家乡，然后在国内在奔波。我们只是很有幸的一小部分人来到了美国。 Kelompok migran ini tengah menunggu proses suaka mereka sembari membangun hidup yang baru di Amerika. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.